Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Widodo Purwanto, dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Single Parent Menolak untuk Menyerah. Mencari labu di Gunung Merapi, ketemunya pohon mahoni. Hidup tidak selalu sesuai dengan mimpi, namun tetap harus dijalani. Lantas bagaimana bila kenyataan hidup ini menuntun kita menjadi seorang single parent? Haruskah kita putus asa atau menyerah? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya sesaat lagi bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, sudah hadir bersama dengan saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu Pendeta Pearson Doringin MPhil. Pendeta Pearson Doringin adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Pemuda Advent dan Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara, Bitung. Baik, langsung saja saya mau menyapa narasumber kita. Selamat malam, Shalom Pendeta. Ya, selamat malam, Apa Shalom. kabarnya Pendeta? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, sehat ya? Amin, amin. Bagaimana keluarga, sehat? Baik, puji Tuhan. Senang sekali boleh bertemu kembali dengan Pendeta dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Cornelius Media dan menjadi narasumber dalam program Kapas. Amin. Kalau begitu kita akan segera memulaikan diskusi kita, namun kita akan awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Amin. Kami datang bersyukur oleh karena Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami memohon di dalam diskusi pada malam hari ini, Tuhan akan menginspirasi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami ya Tuhan akan menerima berkat melalui program ini, keluarga kami akan bahagia, apapun kenyataan hidup kami akan setia kepada Tuhan sampai hari Maranatha. Kami berdoa khusus untuk narasumber kami, Pendeta Pearson Doringin. Kiranya Tuhan akan mengurapi dia, sehingga informasi yang dibagikan dapat berguna bagi kami semua, sahabat-sahabat Kapas, yang mengikuti program pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta, topik kita sangat menarik. Betul sekali. Single parent menolak untuk menyerah. Kira-kira mengapa topik ini penting untuk diangkat dalam pembahasan pada malam hari ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Sahabat Kapas dimanapun Anda berada. Topik kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Single parent menolak untuk menyerah. Membahas tentang topik ini tentunya adalah sesuatu yang sangat unik. Betul. Mengapa? Jarang mungkin ya dibicarakan dalam seminar-seminar rumah tangga. Oleh karena idealnya ya, yang namanya keluarga adalah complete parents, ya, bukan single parents. Betul. Ya. Dan complete parents itu terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ya, bukan single parent ya, yang tentunya ibu saja atau ayah saja. Namun hal ini menjadi sangat penting. Mengapa? Oleh karena kata single parent itu sendiri sudah semakin populer. Ya, dan semakin banyak dibicarakan di kalangan masyarakat ya pada saat ini. Bahkan hal ini menunjukkan bahwa fakta meningkatnya angka
orang tua tunggal, ya, single parent atau orang tua tunggal ini beberapa tahun belakangan ini ya sangat-sangat luar biasa. Apalagi di Amerika Serikat. Ya, ada 32% ya dari keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak adalah single parents di Amerika. Ya, di Amerika. Dan bagaimana di negara kita? Di negara yang kita cintai di Indonesia. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa di tahun 2015 ya ada 67 juta kepala keluarga ya, 7,9 juta diantaranya adalah single parents. Artinya Pendeta Widodo, 11,6% dari angka keluarga yang ada adalah single parent. Dan ini tidak berhenti ya pada data tersebut. Kita tahu sejak tahun 2020, tahun 2021 ketika pandemi COVID-19 ini dia mewabah ke seluruh dunia termasuk di negara kita, ada kematian ya akibat akibat COVID-19 yang begitu tinggi. Dan ini juga mempertinggi angka dari single parent itu sendiri ya. Dari harian Jawa Post tanggal 25 Agustus ya di tahun 2021 dikatakan di sana khusus di Jawa Timur ada 2.790.337 perempuan. Mereka adalah kepala keluarga atau bisa dikatakan single parent. Dan ini menunjukkan ya meningkat 8.000 dari tahun sebelumnya. Sehingga tidak heran sahabat Kapas ya kalau kita melihat di media tidak jarang memberitakan kasus-kasus di mana para single parent mereka mengalami tekanan, mereka mengalami depresi yang akibatnya kalau kita lihat ya sangat-sangat mengerikan oleh karena anak-anak bayi dibuang, bahkan anak-anak dibunuh, bahkan kita melihat juga ada hal-hal yang boleh menunjukkan stigma negatif di mana anak-anak yang berkembang di kalangan single parent mereka tidak memiliki pendidikan yang seimbang. Mereka terkadang ditelantarkan dan ini mengakibatkan satu nilai yang buruk kepada anak-anak yang ada di kalangan single parent. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ya, Pendeta Widodo. Sebagai orang Kristen ya, di kalangan gereja, di kalangan masyarakat, kita perlu untuk memberikan perhatian kepada kaum single parent ini ya. Kita perlu memberikan perhatian, kita juga perlu untuk memberikan edukasi ya agar hal-hal negatif yang saya sudah sebutkan di atas tadi bisa dikurangi atau bahkan tidak terjadi ya seperti itu. Sehingga kita perlu memberikan dorongan kepada mereka, memberikan perhatian bahkan kepada mereka yang dalam tanda kutip single parent ini, kita perlu untuk memberikan perhatian objek kasih sayang Kristiani kepada mereka. Seperti itu ya. Namun ya perlu kita ingat bahwa topik single parent menolak untuk menyerah bukanlah anjuran untuk mempraktekkan ya single parent ya dengan sengaja tentunya. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Ini penting, tidak dianjurkan. Namun tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Baik, seperti itu Pendeta. Jelas sekali dan saya percaya ini memang penting untuk diangkat ya. Nah, kalau begitu berbicara tentang single parent, apa sebenarnya definisi dari single parent? Mungkin sahabat Kapas yang sedang menyaksikan ini belum banyak yang mengerti secara luas apa itu single parent. Boleh ke Pendeta jelaskan? Baik, terima kasih Pendeta. Apa yang dimaksud dengan single parent ya? Sahabat Kapas dimanapun Anda berada ya. Secara psikologis, single parent itu adalah orang tua yang terdiri dari seorang ayah atau seorang ibu yang siap untuk menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai dalam tanda kutip orang tua tunggal ya. Dengan kata lain ya, orang tua tunggal ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang dia akan mengasuh tanpa pasangan atau seorang diri, seperti itu. Dan uniknya kebanyakan termasuk di Indonesia ya, ada satu artikel yang menuliskan bahwa 70% dari single parent itu adalah wanita. Sehingga sering kita lihat ya, kalau ada di televisi sering dimunculkan, ini adalah single mom yang menjalankan tugas sebagai seorang single parent. Dan ini banyak kita bisa lihat ya. Jadi seperti itu. Dia menjalankan double ya. Dua peran ya. Dua peran. Dia sebagai ayah, sebagai ibu,
dari anak-anak tentunya. Cukup berat juga ya tanggung jawabnya. Cukup berat Pendeta. tanggung jawab sebagai seorang single parent. Ini memang bukan yang ideal, Pendeta. Betul. Kalau begitu, apa saja penyebab yang bisa menjadikan seseorang itu single parent? Bolehkah dijelaskan penyebab-penyebabnya, Pendeta? Ya, Silakan. baik. Oke, sahabat Kapas, ada beberapa hal ya yang kita bisa lihat di sini penyebab sehingga terjadi single parent. Yang pertama adalah cerai mati. Cerai mati. Dan ini adalah satu hal yang harus dijalani. Mau tidak mau ya, ketika pasangan entah itu suami atau istri meninggal dunia, maka dia harus menjadi apa? Single parent. Dan ini banyak terjadi. Banyak di kalangan gereja ya, masyarakat yang ada. Dan ini satu hal yang ya, harus dihadapi. Seorang ketika menghadapi kehilangan pasangan oleh karena meninggal dunia. Tetapi ada yang lain ya, penyebab single parent yaitu penelantaran. Penelantaran ya. Saya melihat di salah satu media sosial ya, bahkan mungkin juga sahabat Kapas di rumah pernah melihat ya kisah-kisah memilukan. Terjadi penelantaran. Ada seorang bapak, dia pamit kepada keluarga, mengatakan akan mencari pekerjaan di salah satu kota, ya di Indonesia. Tetapi 5 bulan kemudian, dia lihat di salah satu media sosial, suaminya ini telah menikah lagi. Dan itu terjadi. Jadi ya, penyebab single parent, terjadi penelantaran kepada keluarga. Dan yang lain juga ya, penyebab single parent yaitu kehamilan yang tidak dikehendaki. Ya, mungkin akibat perkosaan, kemudian wanita itu hamil, dia melahirkan, dia memilih untuk apa? Mengurus anak itu dengan apa? Sendiri ya, sebagai single parent. Kemudian ada juga ya yang banyak terjadi di Australia, yaitu adopsi ya. Adopsi ya. Ya, mengadopsi anak oleh seorang yang belum atau tidak menikah. Itu juga bisa disebut sebagai single parent. Namun sahabat Kapas, pada tahun 2019 ditambahkan lagi ada satu penyebab terjadinya single parent ya, yaitu pada saat masih terikat dalam pernikahan resmi. Masih ada suami, ada istri ya. Tetapi pasangan dalam keluarga itu tidak berfungsi secara optimal ya. Tidak berfungsi secara optimal. Misalnya oleh karena pasangan mengalami penyakit kronis tertentu, atau terjadi gangguan mental dan lain sebagainya. Nah itu juga apa? Disebut sebagai penyebab dari single parent. Namun ya ada data yang cukup mengagetkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri memberikan satu catatan yang luar biasa. Mengapa? Ada data yang paling tinggi presentasi penyebab dari single parent ini yaitu perceraian. Perceraian ya. Perceraian ya, baik secara legal ataupun perpisahan tanpa cerai resmi. Cerai. Dan dari data yang ada, Pendeta Widodo, di sini terdapat 3,97 juta penduduk Indonesia ya memiliki status pernikahan cerai resmi hingga akhir tahun 2021. Belum dihitung yang Ya, tidak resmi ya. yang tidak resmi tidak dihitung. Jadi sangat besar ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Namun perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya tidak ada satu orang yang ya secara sepenuh hati dengan sukarela memilih untuk apa? Menjadi single parent. Ya, mengapa? Oleh karena perpisahan seringkali terjadi apa? By accident atau memang diambil sebagai pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Mungkin itu ya penyebab dari Baik, terima single kasih parent Pendeta. tersebut. Jelas sekali ya penyebab-penyebab mengapa seseorang menjadi single parent. Sahabat Kapas, puji Tuhan, sejauh ini kita sudah mendiskusikan apa itu single parent, penyebabnya, serta mengapa topik ini penting untuk kita bahas, sebab peningkatannya semakin signifikan dari tahun ke tahun, dan kita harus memberikan perhatian terhadap para single parent. Kita akan kembali lagi sesudah yang satu ini, tetap bersama dengan kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang single parent menolak untuk menyerah. Baik, Pendeta Doringin, Ya. saya penasaran kira-kira apa saja dampak positif dan mungkin juga ada dampak negatif dari menjadi seorang single parent. Bolehkah Pendeta jelaskan? Baik, Pendeta Widodo. Sahabat Kapas dimanapun Anda berada. Ya, berbicara tentang single parent itu sudah pasti ya. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Baik dari ibu atau ayah yang single parent, bahkan anak-anak mereka seperti itu ya. Jadi kita akan melihat di sini ada beberapa dampak positif dari single parent ya. Yang pertama, kita akan lihat bahwa anak-anak dari single parent ini biasanya mendapatkan perhatian yang tidak terbagi. Jadi oleh karena perannya sebagai ayah atau sebagai ayah dan ibu ya, single parent itu cuma satu orang saja. Jadi fokus ya, cinta, perhatian ya, semua yang dia lakukan keseharian ya dalam perjalanan kehidupan dari anak tersebut memang fokus kepada apa? Kepada anak yang sementara dia besarkan. Kemudian orang tua tunggal atau single parent ini dia lebih bebas dan independen dalam mengambil keputusan. Dia tidak bertanya kepada pasangan ya, entah suami atau istri. Jadi dia ada istilah independen untuk mengambil keputusan, untuk menuntun anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga. Ya, kemudian di sini juga ada satu sisi yang baik, di mana single parent itu dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian ada sikap mandiri di sana dan fokus. Bahkan seorang single parent itu dia menjadi role model dari anak-anak yang dibesarkan. Ya, dia mengatur semua keberadaan dari anak, ya, semua kegiatan-kegiatan yang ada. Dan apa yang dia lakukan ini menjadi perhatian besar dari anak-anak yang sementara dibesarkan. Kemudian ada istilah sense of belonging, ya, perasaan dimiliki. Jadi oleh karena dia memiliki seorang anak yang ya katakanlah mungkin suaminya telah diizinkan meninggal dunia, sehingga dia menjadi single parent. Jadi perhatiannya sangat penuh, dia rasa memiliki. Kalau boleh anak ini dia jaga, dia pelihara. Ke sekolah dia dia entar, tunggu di sana. Pastikan ketika dia sudah selesai dia jemput ya, dibawa ke rumah. Kemudian ya itulah dampak positif ya dari anak-anak ataupun yang single parent ya seperti ini. Kemudian yang single parent ini juga anak-anak yang dibesarkan dalam single parent biasanya dia lebih dewasa. Ya, dia lebih dewasa dan dia lebih bertanggung jawab. Mungkin ada satu perasaan di mana dia melihat bahwa ayah atau ibu ya, yang dalam tanda kutip single parent ini yang membesarkan dia itu memiliki satu hal yang sangat-sangat luas, yang sangat besar, perhatian yang dilakukan sehingga dia lebih dewasa untuk bertindak lebih bertanggung jawab ya sebagai seorang anak. Dan yang paling penting ya di dalam dampak positif ini adalah hubungan orang tua dan anak ini sangat erat ya, very close ya antara anak dan orang tua. Tinggal mereka ya. Ya, oleh karena memang hanya mereka yang ada di dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Ya. Itu dampak positif. Seperti itu. Kalau dampak negatifnya? Ya, dampak negatif ini kita bisa melihat orang yang hidup di dalam boleh dikatakan single parent ini kita bisa melihat itu kurang sumber daya finansial. Mengapa? Oleh karena kalau keluarga yang lengkap ya itu sering kalau orang Manado bilang penggayung itu ada dua. Kiri dan kanan. Tetapi single parent itu hanya satu. Jadi dari segi finansial ya agak kurang. Kemudian kurangnya quality time dengan anak. Ya, mengapa? Oleh karena seorang single parent itu ya dia harus berusaha bekerja keras sedapat mungkin untuk membiayai anak yang sementara dibesarkan. Ya kalau mungkin hanya satu anak tidak terlalu berat, tetapi kalau 2 anak atau 3 anak atau ada yang 4 anak. Betul. Dia harus bekerja keras ya untuk mencari kebutuhan dari anak-anak sehingga quality time dengan anak tidak bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ada juga yang
kita sebut negative feeling, ya. Di mana single parent itu berpengaruh pada perkembangan sosial dan mental anak, ya. Saat mana mereka harus membanding-bandingkan, aduh, hanya dibesarkan oleh ibu, ya, dibesarkan oleh ayah. Jadi ada rasa minder yang akan muncul dari apa? Perkembangan anak. Kemudian yang muncul juga ya dari sisi negatif adalah kurangnya disiplin, ya, dalam parenting ini, disiplin di dalam keluarga. Kemudian masalah behavior dari anak tersebut dan juga masalah hubungan di dalam keluarga. Ya, mungkin itu bagian dari dampak negatif dari single parent. Baik, terima kasih Pendeta. Ya. Nah, kira-kira apa saja tantangan yang serius yang memang ini pasti dihadapi oleh seorang single parent? Tantangan-tantangan apa yang mungkin akan bisa membuat seorang single parent itu menyerah atau putus asa, Pendeta? Bolehkah dijelaskan? Ya, sudah pasti ya. Ada tantangan yang serius yang dihadapi oleh single parents. Contoh, katakanlah ya seperti tadi, suami atau istri Tuhan izinkan beristirahat. Kemudian yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga dari hal ekonomi adalah sang suami atau sang istri. Betul. Bagaimana yang menjadi single parent ini, yang tadinya mungkin dia hanya di rumah, yang tadinya mungkin dia memiliki waktu banyak dengan anak di rumah dan dia tidak memiliki satu sumber penghasilan. Ketika kehilangan pasangan, ya, maka dia harus bekerja keras. Betul. Peran ganda yang dia harus lakukan adalah dia menjadi seorang ayah dan dia juga harus menjadi seorang ibu dari apa? Anak-anak. Kemudian dia juga menjadi seorang pencari nafkah sekaligus untuk membesarkan, mendidik anak-anak seorang diri, ya. Termasuk bagaimana mengatur waktu bagi anak-anaknya. Di tempat pekerjaan pikiran ada kepada anak-anak. Ketika bersama dengan anak-anak pikirannya di tempat pekerjaan. Oleh karena untuk apa? Mencari kebutuhan nafkah, menafkahi anak-anak, ya. Belum lagi tantangan emosional. Oleh karena apa? Kesepian. Iya kan? Biasanya ada pasangan, kemudian ketika dia harus single parent, pada saat dia akan beristirahat malam, ya, dalam kehidupan keluarga untuk perbincangan-perbincangan, dia apa? Sendiri, seperti itu. Tidak ada teman untuk curhat. Anak yang mungkin masih sangat kecil, ya, seperti itu, ya, minder, dia tidak berdaya, kebingungan dengan identitas, ya. Ada terjadi perubahan status. Yang tadinya dalam keluarga lengkap, sekarang sudah mendapat status sebagai apa? Ibu janda atau duda. Ya, ini menjadi apa? Tantangan serius dari apa? Single parent. Belum lagi apa? Tantangan sosial. Ya, tantangan sosial ini terkait dengan status hidup dan relasinya dengan apa? Anak. Dan ini sangat-sangat berat dari orang yang dalam tanda kutip single parent, ya. Ada stigma negatif yang terjadi, ada diskriminasi dan penolakan yang sering dialami oleh para apa? Single parents. Bahkan terkadang dari orang apa? Terdekat mereka, ya. Orang tua, kakak beradik dan lain sebagainya. Memberikan apa? Dampak-dampak negatif, ada diskriminasi di sana. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi, ya. Ada tantangan emosional, ada tantangan sosial, dan juga ada tantangan apa? Finansial. Dan ini yang apa? Sangat serius yang saya sudah katakan di awal tadi. Dia harus berusaha menciptakan satu hal yang sangat besar untuk mendapatkan kebutuhan finansial di dalam menghidupi anak-anak dan keluarga yang ada. Ya, belum lagi kalau kita di kalangan orang-orang Manado. Terjadi apa? Banyak bercanda yang kelewatan sehingga memberikan singgungan-singgungan, ya, kepada orang yang single parent. Ya, seperti itu. Termasuk tekanan juga. Tekanan juga. Yang mungkin ya di kalangan orang Manado hanya apa? Bergurau, ya, seperti itu. Padahal orang yang single parent itu dari hati yang paling dalam mereka sementara apa? Teriris-iris oleh karena sikap-sikap seperti itu. Baik. Mungkin itu. Terima kasih. Ini saya membayangkan saja memang sangat berat. Dan dengan banyaknya tantangan, kesulitan yang cukup serius dihadapi oleh seorang yang single parent, Pendeta, ya. Apakah harus putus asa atau menyerah, Pendeta? Atau seperti apa? Dan mengapa? Silakan. Ya, apakah single parent harus menyerah? Oh, tentu tidak. Ya, tidak. Sebagai orang Kristen, ya, saat mana mungkin ya ada pemirsa Kapas, ya, yang saat ini sementara mungkin menyaksikan,
dan Anda mungkin sebagai single parent tidak harus menyerah. Ya, hidup ini adalah merupakan anugerah Tuhan. Betul. Ya, hidup ini adalah merupakan satu kesempatan yang harus dijalani, kehidupan yang harus kita hadapi. Ya, dalam konteks orang Kristen, apapun tantangan yang kita hadapi, ya, entah itu kita harus menjadi single parent atau sudah sementara single parent saat ini, kita harus tetap memiliki satu rasa responsibility, ada tanggung jawab di sana. Bahwa di tengah-tengah kehidupan sebagai single parent, ada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita apa? Kita jaga, untuk kita pelihara. Ya, anak-anak ini adalah merupakan pemberian Allah, di mana setiap orang tua akan diminta bertanggungjawab secara rohani. Ya, di mana anak-anak yang aku percayakan kepadamu, itu yang akan menjadi apa? Pertanyaan. Ya, jadi apapun kondisi hidup, ya, anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita harus dicintai, harus diterima tanpa syarat, dan itu merupakan tantangan dari seorang apa? Single parent. Ya, dan harus diakui bahwa banyak orang telah mencapai juga keberhasilan, ya, walaupun dengan apa? Single parent. Banyak. Tahan dulu pendeta ya. Tetapi orang-orang ini ini mungkin kita akan lihat ya. Sudah yang satu ini ya pendeta ya. Baik, terima Baik. kasih pendeta telah menjelaskan betapa seriusnya tantangan yang dihadapi, namun tidak boleh menyerah. Baik sahabat Kapas, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pendeta. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan dan ditegaskan bagaimana seorang single parent tidak boleh menyerah, apalagi seorang Kristen. Ya. Hidup ini adalah anugerah, anak-anak itu juga adalah pemberian. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang single parent untuk tidak gampang menyerah dan putus asa, pendeta? Ya. Boleh dijelaskan? Baik, sebagai single parent, ada beberapa hal yang Anda harus buat. Yang pertama, tetap berpikiran positif. Tetap berpikiran positif. Dan yang kedua, jangan berpikir untuk diri sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, cepat bangun dari keadaan. Mengerti bahwa hidup ini, ya, di dunia yang berdosa ini selalu ada perubahan. Ya, selalu ada perubahan. Dan selalu mencari dukungan dari orang-orang yang mengasihi dengan tulus. Oleh karena ada yang memanfaatkan kesempatan. Jadi ketika Anda akan mencari dukungan, cari orang-orang yang mengasihi dengan tulus. Kemudian yang paling penting adalah mencari ketenangan di dalam Tuhan. Ya, kita bisa melihat bahwa Allah pasti menyanggupkan kita walaupun dalam situasi sebagai single parent. Ya, ada banyak kisah yang kita bisa lihat. Ya, mungkin Anda kenal, ya, Pendeta Widodo, Barack Obama. Ya, Barack Obama dia adalah presiden yang ke-44, ya, presiden Amerika Serikat yang ke-44. Dia dibesarkan oleh ibunya, ya, sebagai single parent. Bayangkan perjuangan dari seorang ibu untuk membesarkan sehingga dia menjadi orang nomor 1 di Amerika Serikat. Ini adalah merupakan satu hal yang apa? Yang boleh dikatakan menjadi satu dampak yang baik, ya, yang terjadi. Seorang single parent yang tetap strong, tetap kuat, walaupun dia harus membesarkan anaknya, ya, secara seorang diri. Bukan hanya itu, ada seorang yang kita kenal yang bernama Benjamin Carson, atau kita kenal Ben Carson. Ya, dia lahir di Detroit di Michigan. Ya, ibunya yang bernama Sonya, dia putus sekolah di usia grade 3, ya, di kelas 3. SD, ya. Jadi kelas 3 SD dia sudah putus sekolah. Kemudian ibu dari Ben Carson ini, dia menikah di usia yang sangat muda. 13 tahun, pendeta. 13 tahun sudah menikah, dan itulah akibat dari pernikahan yang masih sangat muda,
sehingga memunculkan perceraian. Ya, ketika bercerai, ya pisah, maka Ibu Carson ini, ya, ibu dari Ben Carson ini, dia harus mengongkosi kedua anaknya, termasuk di dalamnya adalah Ben Carson dan kakaknya yang bernama Curtis. Dia harus berjuang sendiri. Ya, ketika dia berjuang sendiri di dalam kisah dari Ben Carson ini, ibunya dia harus bekerja 3 job. Bayangkan, dalam satu hari dia harus bekerja dalam 3 pekerjaan yang berbeda. Oleh karena untuk apa? Mengongkosi akan anak-anaknya. Dan Ben Carson ini di dalam pertumbuhannya, oleh karena hanya dibesarkan oleh seorang ibu, dikatakan dia juga tidak terlalu fokus pada sekolah. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh ibu dari Ben Carson ini, dia fokus kepada kedua anaknya ini, sehingga dengan perjuangan yang luar biasa, dia bekerja dengan keras, menghidupkan Ben Carson ini, sehingga Ben Carson ini dia bertumbuh, dan dia bisa bersekolah di salah satu universitas yang terkenal di Amerika Serikat. Dan dia bisa menamatkan kedokteran. Bahkan ada satu hal yang luar biasa. Di tahun 1987, Ben Carson ini dia membuat sejarah medis yang luar biasa. Dia membuat satu operasi untuk memisahkan sepasang kembar Siam, ya, dan akhirnya ini menjadi satu hal yang luar biasa dan dia mendapatkan penghargaan di pemerintahan Amerika Serikat. Siapa Ben Carson? Seorang yang dibesarkan oleh single parent. Nah, luar biasa. Luar biasa, ya. Ya, seperti ini itu. Inspirasi bagi para single parent, ya. Para single parent, ya, sahabat Kapas dimanapun berada, tidak ada kata menyerah. Oleh karena single parent pun itu adalah merupakan satu hal yang harus kita jalani. Oleh karena bersama dengan Tuhan pasti akan ada apa? Akan ada kemenangan-kemenangan walaupun dalam konteks single parent. Baik, seperti terima itu, kasih pendeta. Jelas sekali, ya. Ya. Nah, kalau begitu apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang topik kita pada malam hari ini? Oke, Boleh ke pendeta berbicara membagikan? single parent, ya. Ya. Iya. Kita bisa lihat, ya, dalam Alkitab juga mengatakan di dalam Yeremia 49 ayat yang ke-11, ya, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka, dan biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Jadi Alkitab memberikan dukungan, walaupun single parent, ya, sebagai seorang yatim mungkin, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menghidupi mereka. Bukan hanya itu pendeta, di dalam Mazmur 68 ayat yang ke-8, di sana dituliskan, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi seperti tadi, sebagai single parent, ya, single mom mungkin, tidak ada kata menyerah. Ada Allah yang memperhatikan kehidupan manusia. Bahkan di dalam keterpurukan dari orang-orang percaya, Allah ada di sana. Dan dia akan memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan sebagai single parent. Bahkan kalau kita lihat cerita di dalam perjanjian baru, ya, ada satu kisah, ya, yang terbukti bahwa single parent juga bisa berhasil mendidik anak yang taat, ya, kepada Tuhan. Ya, kita kenal Timotius. Timotius dia adalah sejak kecil hidup dengan neneknya Lois. Ya, bahkan dalam pertumbuhan pendidikannya dia hanya dididik oleh ibunya yang bernama Eunike. Dan ternyata, ya, Timotius menjadi orang yang saleh. Bahkan di dalam kisah, ya, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pun apa? Memberikan satu tantangan kepadanya. Jangan engkau anggap apa? Jangan menganggap rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan dalam tindakan, dalam sikap dan lain sebagainya. Dan dia mendapat perhatian juga dari Paulus pada saat itu. Luar biasa, ya, ini, ya. Seperti itu. Ternyata Alkitab mendukung bahwa Tuhan memelihara setiap orang termasuk para single parent. Memberikan jaminan bahwa dia memelihara, ya. Dan ada contoh-contohnya seperti ada itu. Contoh-contoh. Terima kasih seperti pendeta. Timotius. Dan Baik, sekarang kita pendeta. masuk kepada pertanyaan dari sahabat Kapas. Ya. Yang pertama yang sudah masuk yaitu mana yang lebih positif, pendeta? Ya. Apakah single mom atau single dad? Luar biasa. Mama sebagai orang tua tunggal atau papa sebagai orang tua tunggal? Silakan pendeta, dijawab singkat. Oke, kalau kita melihat, ya, dari data yang kita sudah bahas di awal tadi, ya, kurang lebih 70% single parent itu adalah apa? Wanita atau single mom, ya. Saya coba baca-baca di artikel, ya, kenapa sangat besar angkanya. Kemudian single mom yang berperan di dalamnya, ya.
ternyata memang perempuan itu memiliki hal yang lebih dari pria, ya, dari segi mental, ya, untuk menghadapi situasi, dari segi fisikal, kekuatan mereka untuk menghadapi situasi sebagai single parent, ya, mereka memiliki sesuatu yang lebih dari apa? Ya. Dari pria. Ya, lebih kuat, lebih tangguh lebih lah. kuat dan lebih tangguh. Bahaya pria kalau jadi single parent ya. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya adalah yang ditanyakan dari sahabat Kapas adalah apakah seorang single parent harus memilih untuk menikah kembali? Silakan. Ini menarik ini ya. Apakah single parent ya harus memilih untuk menikah? Ya, itu menjadi satu pilihan. Ya, berbicara dia harus menikah atau tidak itu menjadi satu pilihan. Oleh karena kita lihat ada yang memang ketika pisah karena cerai mati atau cerai secara resmi dan lain sebagainya, penelantaran, ada yang memilih untuk apa? Dia sendiri saja, ya, dia sendiri saja. Jadi kalau berbicara apakah dia harus menikah kembali itu adalah pilihan. Pilihan ya. Tapi ini menarik juga ya Pendeta, sudah ditanyakan, nanti kita akan siapkan waktu untuk membahas lebih lanjut tentang pernikahan kembali. Terima kasih untuk semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami dan bertanya. Saya percaya masih ada banyak lagi pertanyaan tentang topik malam hari ini, namun waktu kita terbatas pada malam hari ini. Nah Pendeta, sebagai kesimpulan, kira-kira pesan apa yang perlu diberikan bagi sahabat-sahabat Kapas atau juga ada single parent yang menyaksikan program Kapas malam hari ini? Baik, sebagai closing statement Pendeta, silakan. Para single parent ya, tentunya saat mana kita menghadapi situasi ini, yang harus kita lakukan adalah selalu mencari Tuhan. Ya. Selalu mencari Tuhan. Kemudian gunakan banyak waktu untuk membaca firman Tuhan dan juga gunakan banyak waktu untuk menggunakan lututmu. Berdoa kepada Tuhan. Kalaupun ada anak-anak di sana, panggil anak-anak untuk berdoa sehingga kita bisa mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan. Sebagai single parent yang setia kepada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Bahwa Allah akan memelihara dan tidak akan meninggalkan kita. Selain itu, ciptakan rutinitas untuk Anda dan anak-anak Anda. Dan juga harus belajar untuk mengatur mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Dan yang paling penting adalah sebagai single parent, tunjukkan cinta kasihmu, tunjukkan dukunganmu yang tulus bagi anak-anak di dalam pertumbuhan mereka. Mungkin itu Pendeta. Baik, terima kasih. Sangat jelas, sangat inspiratif. Amen. Dan ini saya percaya sudah membekali kita semua, sahabat Kapas yang menyaksikan program Kapas dalam pembahasan topik single parent menolak untuk menyerah. Baik Pendeta, untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta mendoakan kita, juga sahabat Kapas dan para single parent yang mungkin sedang menyaksikan program kita. Silakan Pendeta. Baik, sahabat Kapas dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan, kami boleh mengikuti akan satu topik yang sangat luar biasa, sehubungan dengan single parent. Saat mana kami boleh mendiskusikan bersama pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi satu inspirasi yang baik bagi kami semua, keluarga Kapas dimanapun berada, bahkan sebagai single parent. Banyak hal yang tentunya dihadapi sebagai single parent. Tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan. Namun lewat diskusi kami malam ini, kami boleh melihat bahwa ada Allah yang tetap memperhatikan umat-umatnya. Terlebih kepada single parent yang selalu berserah kepada Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Dan di dalamnya semuanya hanya dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan kiranya akan selalu menyertai kami. Dan biarlah semua sahabat Kapas dimanapun berada akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Ini menjadi doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pendeta Pearson Doringin yang sudah menjadi narasumber Kapas pada malam hari Amin. ini. Yang sangat inspiratif membagikan informasi-informasi yang rohani sehubungan dengan single parent menolak untuk menyerah. Terima kasih kepada semua sahabat Kapas yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita malam hari ini. Dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe,
like, share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama minggu depan. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk bergabung dengan kami. Jangan lupa juga saksikan program-program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita pasti akan belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan tentunya kita akan bersiap ke surga bersama. Sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama dengan narasumber kita, Pendeta Pearson Doringin M.Phil, kami mengucapkan selamat malam, sampai berjumpa kembali, dan salam Kapas.